Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah bunda sekalian, kembali lagi di casting podcast parenting. Pada saat ini dibawakan oleh saya, Muzaki. Mungkin ada yang berbeda dari line up biasanya yang suka dibawakan oleh ibu-ibu. Tapi di momen ini yang membawakan seorang laki-laki dan narasumbernya pun tahan rahasia. Karena pada episode kali ini, di episode 4 casting kali ini, kita akan membahas tentang peran seorang ayah. Kira-kira seperti apa fenomena para ayah zaman sekarang dan seperti apa sih seharusnya seorang ayah itu berperan? Insya Allah akan kita coba kupas pada casting kali ini bersama narasumber spesial kita, Abah Irfan. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggilnya Abah Irfan atau... Sebetulnya nama aslinya Irfan Firmansyah. Ya. Tapi karena dulu susah buat bilang R, Ivang aslinya. Nah, Gaul ya, kemudian Mbah ya sebutan. betul. Kalau dulu sebetulnya hurufnya IPANG, Ipang asli gitu. Iya. Tapi karena semakin kesini biar agak kekinian, Iya. biar nyambung juga sama generasi-generasi yang berikutnya, Eng-nya pakai NK gitu. Jadi Abah Ivang. boleh sambil bergaya nggak? Abah Ivang gitu-gitu. Oh jangan lah, itu kan metal kalau gini Pak. Oke, alhamdulillah luar biasa. Di momen kali ini kita ditemani oleh Abah Ivang ya. Untuk kita bahas, Abah ini kan sekarang ini lagi viral ya tentang seperti apa peran ayah seharusnya. Karena seolah-olah kaula muda gitu ya, terutama yang menikah muda, menjadi seorang ayah itu memiliki tugas yang berat. Itu padahal jika kita coba tarik ke belakang, melihat orang tua kita zaman dulu, mereka bekerja begitu keras, menghidupi keluarganya, mungkin anaknya itu banyak. Betul. Nah, tapi itu masa sekarang kadang ada istilah seperti child free, bahkan tidak ingin memiliki seorang anak gitu. Karena ya berat sebagai orang tua. Nah, terkhusus sebagai seorang ayah juga. Dan beban berat itu juga seolah-olah membawa pada berbagai macam permasalahan. Nah, di antaranya kemarin yang cukup viral, ada seorang ayah yang menganiaya suami lah, yang menganiaya istrinya gitu. Padahal ya kalau misalkan kita lihat secara strata ekonomi, mereka bukan keluarga menengah ke bawah, menengah ke atas. Ya seharusnya hidup makmur membawa ketentraman. Asik, Nah, mantap. namun ini menjadi sebuah anomali seolah seperti itu. Karena di tengah kemakmuran yang mereka dapatkan, keduanya seorang selebgram, bahkan memiliki bisnis yang begitu luar biasa. Tapi ya bisa terjadi seperti itu, ada ketidakharmonisan di dalam keluarga. Nah, kira-kira menurut Abah itu kenapa bisa sampai seperti itu? Kalau menurut saya sebetulnya ada hal yang lain sih ya, yang perlu kemudian dijadikan semacam apa ya namanya itu, cara pandang yang butuh kita telusuri sebetulnya. Nah, fenomena berkeluarga itu kan nggak mungkin muncul keluarga tanpa ada dua orang yang dikumpulkan. Ngomong-ngomong, ini kopi itu buat diminum kan? Boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Biar enak aja gitu maksudnya. Karena banyak orang yang nyimpan kopi buat hiasan. Ini mangga kan aman ya buat diminum. Ya. Nah, yang perlu dipahami ketika berkeluarga itu, hari ini banyak banget orang yang berkeluarga, tapi kemudian target mereka bukan target sebetulnya. Yang mengantarkan mereka berkeluarga itu ada yang bilang celebration with our love. Mereka menikah, mereka berkeluarga karena selebrasi cinta mereka. Iya. Karena ngerasa cocok, ngerasa, kita samaan ya, penyuka warna krem misalnya. Krem bukan ya? Beda. Aku biru. Kita penyuka warna biru, kita senang makan bakso bareng, kita punya kegemaran yang sama gitu kan. Seolah-olah kecocokan itu dijadikan alasan untuk berkeluarga. Nah, ujung-ujungnya mereka menyatakan berkeluarga karena aku cocok, kamu cocok gitu. Padahal banyak banget tentang sumber-sumber yang mengantarkan kita harus berpikir panjang bahwa ternyata kecocokan itu baru hanya akan dinikmati nggak lebih dari 3 bulan pertama aja. Coba nih, Mas Fadil. Kok Mas Fadil bukan ya? Bukan. Saya ngomong sama Mas Selaburam itu dong. Bukan kali ya? Bukan. Berat, Bah, kalau Fadil, Bah. Oh, berat ya. Nah, ada orang yang bilang, aku teh cocok sama pasangan aku. Sampai kapan sebetulnya? Dia akan ngerasa cocok sama pasangannya. Enggak. Tidak ada orang yang menikah karena kecocokan, nggak ada. Bahkan kalau kita runut nih, ayat yang Allah jelaskan sama kita, ketika Allah memberikan kita pasangan, azwaja, yang disebut pasangan itu nggak sama.
Kayak Mas Muzaki nih misalnya. Panggilnya Akang atau Mas sih? Akang orang Sunda. Akang ya. Kalau Kang Muzaki misalnya beli sepatu nih, ada di etalase itu sepatu warna yang sebelah kanan. Iya. Ketika mau nyoba kan pasti bakal nanya gini, mana pasangannya? Kan nggak mungkin yang dikasih sama yang kanan kan? Iya. Pasti yang Yang kirinya. kiri. Pasangan tuh nggak sama. Nah, orang pertama menikah itu karena selebrasi cinta. Padahal agama kita nih sudah mengikat sebuah keluarga itu bukan karena selebrasi cinta, bukan. Tapi harus diikat atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, jadi ketika problem berumah tangga muncul, sebetulnya perlu dirunut tuh. Emang kira-kira dulu ketika mereka menyatakan, aku siap jadi pasanganmu, itu karena apa sebetulnya? Kalau kemudian sebatas karena saling mencintai, emang sampai kapan coba saling mencintai itu ada? Penuh dengan ketidakcocokan, penuh dengan hal-hal yang bentrok. Mas Muzaki aja, Kang Muzaki, menikah, sebelum menikah, Abah yakin Kang Muzaki punya idealisme. Istri juga begitu kan? Nah, ketika pas menikah, kira-kira sanggup nggak buat nyatuin dua idealisme itu? Ya, kebanyakan sih enggak. Enggak kan? Ya sebenarnya bukan karena kecocokan. Iya. Tapi ketika aku ngerasa bahwa pernikahan ini dibuat, diusahakan, dimunculkan karena Allah yang ngikatnya, Allah yang mempersatukannya, maka tuntutan Allah sama kita itu nggak bisa kemudian kita harus sama dengan pasangan kita. Tapi pada saat kita menemukan hal yang berbeda dari mereka, aku punya kekurangan. Sok apa yang bisa kamu lebihkan dari aku? Ketika aku punya kelebihan, kira-kira kelebihan aku yang mana yang bisa nutup kekurangan kamu? Nah, ketika orang kemudian berkeluarga karena selebrasi cinta, satu nih, pasti akan muncul banyak masalah. Tapi kalau kemudian sudah diikat atas nama Allah, maka insya Allah nggak akan muncul hal itu. Nah, maka problem ini akan muncul pada saat memulai berkeluarga bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah menikah, saya lupa lagi tahun berapa nikah ya? Laki-laki suka lupa. Udah berapa tahun sekarang Abah ini kira-kira? Saya nikah tahun 2004. Iya. 2004. 20 tahun ya. Berarti 20 tahun yang lalu kan? Iya. Selama 20 tahun saya berkeluarga, sampai hari ini masih banyak hal-hal yang kemudian aku nggak suka dari pasangan aku. Pun juga sebaliknya begitu. Dia nggak suka dari aku sebagai suaminya, kan begitu. Nah, tapi karena kita sama-sama paham, berkeluarga ini bukan karena sebatas aku mencintaimu, kamu mencintai aku, bukan. Tapi kita belajar bareng, tumbuh bareng. Ketika ada problem, yuk sok mau digimanain problemnya, kan begitu. Nah, maka yang pertama, itu dulu deh, yang mau dikuatkan. Tapi kan ada istilah ini, dalam pernikahan itu diusahakan mesti sekufu. Nah, ini ya kemudian... Apakah itu juga berbeda dengan Betul. merayakan cinta? Karena kan misalkan ketika dua insan ya, Asik. sebelum mereka memutuskan untuk sama-sama menikah, itu kan satu sama lain berusaha saling mengenal mungkin. Betul. Dan dalam proses pengenalan itu mereka menemukan berbagai macam kecocokan. Betul. Nah, dari situ muncul ketertarikan. Betul. Sampai akhirnya mereka merasa nyaman satu sama lain, percaya satu sama lain, bisa membangun bahtera rumah tangga gitu. Sampai akhirnya mereka memutuskan menikah gitu. Nah, kira-kira apakah itu pun termasuk kepada merayakan cinta yang tadi Abah sebutkan? Gitu? Betul. Jadi sebetulnya kalau kemudian sebelum menikah mereka cari sisi kesamaan yang aku cocok sama kamu di apanya gitu. Tapi kan nggak semua juga terbuka. Iya sih. Nggak semua juga diperlihatkan gitu. Nggak semuanya kemudian dia tahu tentang aku tentang kamu. Iya. Ada sisi yang kemudian aku sembunyikan dari kamu. Iya sih. Tapi ketika sudah menikah, terbukalah semuanya kan? Betul kan? Betul. Fakta Ini itu. contoh yang paling real saja, yang paling realistis saja. Saya pernah ngobrol nih sama para bapak ya di sebuah kajian gitu. Saya nanya ke mereka, Pak, sebelum menikah dengan istri Bapak, pernah nggak, berani nggak, mohon maaf, Bapak kentut di hadapan pacar yang itu? Ya, pasti. Kata mereka, enggak dong. Nggak akan aku terbuka itu Iya, buat iya, kentut di hadapan mereka. Kenapa? Karena aku takut dia nggak nerima aku. Tapi pertanyaan yang kedua, saya tanya, ketika sudah menikah, apakah sebebas itu yang Bapak lakukan? Mereka sepakat menjawab bebas banget. Maka Ya. persoalan berkeluarga itu ketika sudah diikat atas nama Allah, maka muncul yang kedua.
semampu apa kita accept dan terima pasangan kita. Makanya kan di laki-laki itu tuh, di ayah itu, satu kalimat yang dimulai ketika dia memimpin rumah tangga, acceptance, penerimaan. Aku terima nikahnya si Fulana dengan mas kawin 2.000 gram emas dibayar kontan misalnya. Kalau ada ya. Kan viral tuh kemarin tuh kan. Ada yang menikah dengan mas kawin kontrakan sekian, tanah sekian, segala macam lah ya. Ya monggo silakan. Berarti dia memang alhamdulillah rezekinya ada. Tapi ketika pas kita memahami dengan baik bahwa ternyata persoalan jadi seorang ayah itu, seorang suami itu dimulai pada saat dia terima. Aku terima kamu jadi pasangan aku. Kelebihanmu aku terima, kekuranganmu pun juga aku harus terima. Ketika sudah ada acceptance itu, maka saya yakin nggak akan muncul problem yang berlebih. Bukan berarti kemudian nggak mungkin ada problem. Pasti problem ada. Ikat atas nama Allah. Yang kedua, munculkan penerimaan. Apakah akan jadi masalah misalkan ketika tadi ya kan sebelum menikah itu banyak yang hiding tersembunyi Betul. gitu. Lalu ketika menikah akhirnya mulai terbuka gitu, segala sesuatunya. Baik itu dari kita sebagai seorang suami pun begitu dengan istri kita. Nah, ternyata dalam perjalanan kita temukan perbedaan-perbedaan, hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Dan bisa jadi itu adalah hal-hal yang baik, ternyata wah jauh melebihi apa yang kita harapkan. Betul. Atau mungkin sebaliknya gitu. Kira-kira di momen seperti itu, ketika seorang suami pada akhirnya atau pasangan lah ya tidak menerima kenyataan itu, kemudian menjadi sebuah permasalahan, apakah itu hal yang diwajarkan, ataukah ada sebuah tuntunan gitu dalam Islam harusnya seperti apa gitu, kalau misalkan menemukan sebuah perbedaan seperti itu. Oke. Kang Muzaki nikah sama siapa nama istrinya? Princess Dea. Princess Dea? Iya. It's really? Dea, The first name is Princess? No. Dea. Cuman kaget aja namanya Princess Dea gitu kan. Takut ada yang makan muntah nanti. Enggak. Nah, Princess Dea. Nah, saya yakin Dea punya idealization. Ya. Kang Muzaki juga begitu, punya idealization. Nah, ketika idealismenya bertemu, aku yakin nggak akan ketemu gitu. Karena punya hal yang dia inginkan, aku tuh pengennya begini. Aku pikir suami aku itu begini, tapi ternyata kenyataannya begitu. Pun juga sebaliknya. Aku pikir istri aku begini, kok begitu ya? Nah, lantas apa yang dimunculkan? Nah, kadang-kadang problem yang muncul, satu nih, sering abai kita teh. Diabaikan, kalau kata orang Sunda mah, ya udahlah biarin, kemudian dages gitu karakternya. Dinormalisasi. Dianggap hal yang wajar. Contoh nih, aku menikah dengan seorang perempuan, istriku itu, satu, dulu dia pesantren di asrama, tahu meren ya, kalau di asrama, dia makan dari apa yang disiapkan oleh asramanya. Nggak masak sendiri kan. Yang kedua, kemudian dia kuliah. Pas kuliah, kos-kosan. Kemampuan anak kos, sehebat apapun jago masaknya, terbatas. Karena waktu kuliahnya, karena peralatan buat masaknya, gitu kan. Nah, ketika sudah menikah, dengan aku nih, dengan aku yang suka makan, ekspektasi aku sebagai seorang suami, aku berharap banget kalau istri aku itu jago masak, master chef kan begitu. Tapi kenyataannya di luar ekspektasi aku gitu kan. Aku punya idealisme bahwa aku pengen punya istri yang jago masak. Tapi kenyataannya nggak begitu. Aku mulai menormalisasi hal itu. Ah ya ada mudah-mudahan mata nggak bisa masak, tidak dulunya begini. Sampai aku menyimpulkan ya udah terima apa aja deh. Nggak mungkin harus banyak tuntutan gitu kan. Aku terima aja kalau hari ini aku dimasakin telur ceplok aku terima. Besoknya telur dadar aku terima. Besoknya mie sama endog aku terima. Besoknya lagi telur kulub aku terima gitu. Aku semua terima. Tapi tanpa aku komunikasi sama istri aku. Seharusnya ketika ada perbedaan itu, bukan dinormalisasi, tapi dikomunikasikan.
tapi dikomunikasikan. Ada ikhtiarnya dulu gitu. Ada ikhtiarnya dulu. Nah, kemudian saya mulai coba nih ngobrol sama istri. Eh, aku yang beli dulu nih bahan-bahannya misalnya. Karena aku pikir kalau sudah ada bahannya kenapa nggak bisa dibuatkan kan gitu. Aku pengen bikin ini nih makanannya. Bisa nggak dibuatin? Ini caranya. Terus dia bilang, kan nggak ada ininya. Oke, kita beli yuk. Tempat buat ngukusnya misalnya. Aku beli, misalnya kita beli nih barang buat ngukusnya itu, ketika sudah dikomunikasikan, bisa. Kadang-kadang, perbedaan itu menjadi semakin runcing karena tidak dikomunikasikan. Tidak diobrolkan dan kita anggap hal yang biasa, yang wajar. Ya udah, menurut takdir aku itu mah. Kan begitu bilangnya, ini takdir aku. Aku terima takdir aku. Tapi tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Yang pada akhirnya ketika problemnya mulai ditumpuk satu persatu, semakin banyak problem yang disimpan, bukan satu lagi, tapi 1+1+1+1+1+1. Akhirnya banyak banget. Dan bisa jadi akan meledak di satu waktu tertentu. Dan sudut pandang kita sebagai seorang suami mungkin ya Pak ya. Apakah di dalam kondisi seperti itu harus selalu kita sebagai orang yang berinisiatif gitu dalam membangun komunikasi atau Ya tergantung juga sih sebetulnya Maya. Tergantung gini, kadang-kadang kita pun juga laki-laki nggak sempurna. Istri pun juga begitu. Maka di saat komunikasi itu berlangsung, semacam dibuat kesepakatan lah. Kalau aku lupa, ingetin aku ya. Kalau kamu lupa, aku akan ingetin kamu. Gitu. Makanya pernah tuh, saya ikut sebuah kelas ya. Sebuah kelas bagaimana punya konsep pernikahan yang wellness, yang baik-baik saja. Ada sebuah latihan yang dibuatkan oleh guru saya, namanya Dr. Zen Permana. Dia bilang, coba buat 2 kerangka, satu, minta maaf. Yang kedua, memintakan maaf. Memintakan maaf. Jadi gini, kalau aku salah nih, aku tulis nih, Mah, aku minta maaf ya. Tadi pas berangkat sekolah, aku nggak cium kening kamu, misalnya. Suka cium kening nggak? Misalnya, gitu kan. Oh, ini hidden ya? Enggak. Misalnya, kalau aku maaf, tadi pas berangkat sekolah, habis mandi, handukku nggak aku jemur. Aku minta maaf. Yang kedua, Mah, aku sudah mencoba untuk memintakan ampunan untukmu, misalnya. Karena engkau tidak menyiapkan makanan pagi hari buat aku tadi. Artinya, ketika aku ngerasa aku yang salah, aku minta maaf. Tapi ketika aku lihat bahwa ada kekurangan dari istri aku, maka yang paling keren nih bisa dilakukan oleh suami itu adalah coba minta maaf sama Allah atas apa yang kurang yang terjadi sama pasangan kita. Masya Allah, kan gitu kan? biasa. Nah makanya ada hal yang kemudian kita pahamkan dengan baik tentang peran sebetulnya. Hari ini beda banget ya antara status sama peran. Status itu state keadaan. Kalau peran itu seseorang ketika punya status itu kira-kira ada dampak nggak? Berperan tidak. Berperan tidak. Saya statusnya sebagai seorang suami. Sebagai seorang ayah, ini status saya hari ini. Tapi kira-kira ketika saya punya status ayah, status suami, ada perannya nggak buat anak di rumah? Ada dampaknya nggak buat istri di rumah? Nah, ketika seseorang yang jadi ayah, jadi suami, tidak memahami dengan baik perannya, maka akan semakin banyak juga problem yang muncul. Seperti halnya Nabi Ibrahim contohnya. Kan dalam Al-Quran itu 2 manusia nih, yang Allah nyuruh sama kita buat jadikan cermin, jadikan uswah, jadikan teladan. Satu Rasulullah, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar sama Ismail sebuah tempat yang nggak ada apa-apa, ngobrol Hajar teh. Saya ngelihat ada komunikasi yang dibangun gitu antara Hajar sama Nabi Ibrahim. Nggak bilang begini, ya mungkin ini takdir bagi aku terima aja. Enggak gitu. Hajar nanya sama Ibrahim. Kata Hajar, apakah engkau serius nih ninggalin kami di sini? Alladzi laisa fihi insun wala syai'. Yang di tempat ini nggak ada apa-apa. Nggak ada orang, nggak ada apapun. Emang tega? Ada sebuah obrolan sama suaminya. Ada komunikasi yang dibangun. Tapi
Ketika pada saat Ibrahim tidak memberikan tanda petik ya, kepastian jawaban dari pertanyaan itu, baru Hajar sadar. Ibrahim itu perannya bukan hanya sebagai suami bagi Hajar, bukan hanya sebagai ayah bagi Ismail, tapi Ibrahim sebagai seorang nabi. Makanya, karena pernikahan tadi, keluarga diikat atas nama Allah, maka Hajar nanyanya menggunakan nama Allah. Allahul ladzi amaraka bihadza. Kata Hajar, apakah Allah yang nyuruhmu? Kalau Allah yang menyuruhmu, kata Hajar, aku yakin Allah nggak akan nyia-nyiakan kami. Allah akan membersamai kami, Allah akan menguatkan kami. Satu nih, ada komunikasi yang dibangun. Yang kedua, harus paham betul peran dan fungsi dengan baik. Kira-kira kalau hari ini terjadi ini, mungkin nggak akan muncul KDRT? Enggak sih. Kalau yang itunya dikuatkan kan enggak? Iya, kalau yang tadi. Iya. Tapi kalau tidak ada komunikasi, Begitu. Makanya sebetulnya bab KDRT ini yang paling dirugikan Pak RT sebetulnya. Karena kan KDRT. Padahal juga level yang paling rendah sebetulnya, kan? KDRT, KDRW, KD Lurah, sampai tingkat negara ini. ada presiden. Yang paling tinggi KD Presiden itu. Nah, maka sebetulnya ketika laki-laki nih kita nih paham betul tentang peran kita, bahwa kita bukan sekedar sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ada peran yang dibutuhkan. Ada peran yang harus kita maksimalkan. Kira-kira keberadaan kita berdampak buat anak, buat pasangan kita, kan gitu ya. Nah, saya nih coba ngerasa bahwa aku harus berperan bagi istri. Nggak mungkin aku biarkan istri dalam keadaan pagi-pagi nyiapin semua hal. Bisa jadi Kang Muzaki nggak sepakat sama saya, silakan. Tapi bagi saya, peran saya harus ada bagi istri saya. Sebahagia apa dia ketika dia sibuk bekerja, aku bantu dia. Minimal kasih apresiasi lah gitu ya. Ini mah ngebantu enggak, ngasih apresiasi enggak, kan gitu ya. Kan juga semakin sedih lah istri kita. Ada yang kurang di komen. Ada yang di komen. Kayak yang curhat ini mah enggak ya. Aman ya. Nah, maka nih contoh real nih. Mohon maaf Bu Dea. Kebiasaan aku setiap pagi hari itu kalau nggak ada kegiatan yang memang betul mendesak, ada waktu luang. Jadi mesin cuci, jemuran, it's my private area. Jadi nggak boleh orang lain nyentuh itu, kecuali aku. Jadi nyuci sama aku, kan nggak nyuci gini kan, alhamdulillah pakai mesin gitu, alhamdulillah. Jemur sama aku, itu bagian dari aku yang aku lakukan. Kenapa? Minimal aku nggak bisa bantu masak, aku nggak bisa bantu nyetrika. Ada hal yang bisa aku lakukan yang itu. Aku lakukan itu. Plus, nah ini juga dari bagian hal penting yang ibu aku ajarkan. Nah, ternyata peran seseorang itu ada dampak dari orang tuanya. Jadi, saya kalau kemudian, punten, misalnya, apakah aku jadi suami yang berdampak hari ini? Aku bilang iya, misalnya ya. Karena aku mendapatkan hal itu dari orang tua aku. Dari ibu, dari ayah, gitu kan. Nah, sahur pun biang, kata ibu aku, ketika kau jemur pakaian anakmu, pakaian istrimu, nggak sekedar jemur aja. Ketika menyimpan kerudungnya, doakan dia dengan doa yang terbaik. Ketika kau jemur pakaian anakmu, doakan anakmu, ya Allah, ini pakaian anakku, jadikan dia sehat, jaga dia ya Allah. Kira-kira nih, kalau menikmati pemanaan seperti itu, sebahagia apa coba ngejemur pakaian? Iya kan? Setiap pagi sambil lihat matahari, jemur pakaian anak, ya Allah, titip, ya Allah, aku titipkan anakku sama Engkau ya Allah. Jaga dia ya Allah. Aku titipkan istriku sama Engkau ya Allah. Kan gitu. Makanya peran yang bisa kita munculkan apa? Nah, maka pada saat orang ngerasa aku ini sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah dan harus ada peran bagi keluarga, maka prinsip yang pertama menjadi ayah, jadi suami itu prosesnya terus berkelanjutan. Masya Allah. Being. Nggak bisa sekaligus. Ada tahapan-tahapan yang dia harus taiki, ya. Ada dia naiki, kemudian dia harus paham betul, oh iya, kemarin aku begini, aku harus begini sekarang. Siap untuk dikoreksi, siap untuk dibenarkan, siap untuk diajak ngobrol, kan begitu. Nah, mentalitas seperti itu ya, Bah ya, seperti yang barusan Abah sampaikan bahwa kita sebagai seorang suami
harus memiliki kesiapan untuk diajak komunikasi, diajak ngobrol, kemudian berperan tadi ya koreksi gitu itu. Nah, kadang ada orang-orang yang berdalih melalui dalil ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bahwa pemimpin laki-laki itu adalah pemimpin Betul. atas perempuannya gitu. Nah, sehingga mulai muncul egosentris dan terkesan patriarki di mana kekuasaan itu ya laki-laki gitu yang memegangnya. Sehingga seolah-olah perkataannya itu atau titahnya sesuatu yang tidak bisa dibantah di dalam hierarki keluarga. Pun begitu dengan bahkan istrinya sendiri, Betul. apalagi ke anak-anaknya gitu. Betul. Eh, Kira-kira mentalitas seperti itu dibenarkan atau tidak ya? Absolutely Oh, no. ya. Maka sebetulnya yang perlu dilakukan, pahami dulu deh ayat yang itu. Apa sih makna qawam? Apa makna ar-rijal gitu kan? Karena kalau kita pahami dengan baik, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatun qanitatun hafidhatun lil ghaib. Jadi kata Allah itu pada endingnya, pada akhirnya, laki-laki yang jadi qawam itu akan melahirkan perempuan-perempuan yang soleh. Artinya ada ikhtiar yang dilakukan laki-laki itu sampai melahirkan perempuan-perempuan yang soleh. Ada amal baik yang dikerjakan. Tentu amal baiknya bukan sekedar nyuruh. Jangan dianggap bahwa karena laki-laki pemimpin, aku ngelakuin semuanya, aku yang nentuin semuanya, aku yang bisa segala-galanya. Enggak, gitu. Kita punya keterbatasan karena menikah, yang punya pemahaman yang sama, nggak sendirian, tapi barengan bertumbuhnya itu. Kan nggak disebut suami atau kalau nggak ada istrinya mah, Iya betul. ya kan? Tapi jujur sih, Bah, kadang ini kalau misalkan saya berkaca pada diri saya pribadi ya, eh menjadi seorang suami kadangkala yaitu egosentris itu tinggi, gitu. Betul. Ketika dalam proses diskusi ada sebuah kritik itu kadangkala ya kita sulit untuk langsung menerima gitu. Betul. Hal yang Dan alamiah lah itu yang terjadi. dan lebih sering kita yang merasa berhak untuk mengkoreksi pasangan kita gitu. Ketika kita dikoreksi seolah-olah selalu ada pembelaan gitu di balik itu semua. Padahal ya bisa jadi memang ya kita bersalah gitu atas apa yang dia koreksikan kepada kita gitu. Dan yang menarik yang tadi Abah sampaikan bahwa seharusnya komunikasi itu dibangun melalui hubungan yang tadi ada semacam pembagian Equal. ya equality itu saya tadi pembagian bahwa di dalam proses menjalankan rumah tangga itu jangan sampai ya istri kita itu seperti orang yang bekerja untuk kita ya Bah ya. Betul. Gitu. Tapi bagaimana kita juga coba berperan, memberikan peran ya membantu gitu ya istri kita baik itu dalam aspek pekerjaan rumah gitu. Kalau kepada anak mungkin aspek pengasuhan gitu. Nah, apakah itu mungkin yang sekarang banyak dirasakan oleh ibu-ibu di luar sana gitu yang atau para istri di luar sana yang merasa tidak ada equality gitu dari suaminya. Apakah seperti itu, Pak? Ini fenomena yang muncul ya begitu pada hari ini teh. Karena laki-laki ngerasa tugas aku cari nafkah. Kamu di rumah. Apapun problem rumah kamu yang ngurus, aku bagian luar. Nah, seolah-olah ada pemisahan teritorial ya. Iya, iya. Pembagian tugas kamu dalam rumah, keluar rumah gitu. Padahal juga penting suami ngerti banget apa yang terjadi dalam rumah. Karena saya yakin sebaik-baiknya negara ini nih, catat nih, dimulai dari rumah. Bukan dari luar rumah. Makanya Rasulullah bilang begini, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Untuk ngelihat, untuk ngukur punya standar baik buruk ke seorang itu, bukan dilihat dari baik buruknya dia berinteraksi sama orang lain. Tapi sama keluarga sendiri. Masya Allah. Jadi kalau kemudian di rumahnya beres, beres. Bahkan saya kemarin coba nih baca satu ayat, contoh misalnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra tentang kewajiban ngomong baik sama orang tua kan.
Kaulan Karima itu, saya menemuin sebuah buku tuh, Psikologi Islam, Psikologi dalam pandangan Islam, Psikologi keluarga dalam pandangan Islam. Yang nulisnya juga sama, Dr. Zen Permana. Ternyata di buku itu disebutkan ada fenomena psikologis yang disebut dengan non-conscious mimicry. Sifat itu muncul pada saat dia berbuat baik sama orang tuanya, dan itu akan jadi karakter khas dia. Kepada siapapun dia ketemu, kepada orang tua manapun dia berinteraksi, maka dia akan memperlakukan orang tua orang lain seperti halnya dia memperlakukan orang tuanya sendiri. Dan itu dampak dari relasi dengan keluarga. Jadi dampaknya gede banget ketika orang sudah clear, meskipun juga nggak akan clear full ya, pasti ada problem lah muncul di keluarga itu. Tapi ketika dia berikhtiar mencoba untuk kemudian menjadikan keluarga itu sebagai sumber kebaikan, sumber kenyamanan, sumber ketenangan, maka efeknya keluar banyak banget tuh. Kelihatan banget dampak-dampak dari rumah-rumah yang beres, dampak-dampak dari ayah yang berperan sama anak-anaknya, keren banget itu. Nah, sampai saya pernah tuh, dan saya sering ceritakan ini di berbagai kegiatan parenting misalnya, saya pernah ngobrol sama anak perempuan kelas 3 SMP, ketika saya nanya ke teman-temannya, who's your idol? Siapa idolamu? Banyak banget yang bilang A, B, C segala macam, tapi dia bilang ayah. My father is my idol. Ayahku idola aku. Saya tanya, kenapa ayah? Kata dia, karena ayah sudah terlampau banyak nyimpen kenangan manis di pikiran dan perasaan aku. Kebayang nggak? Anak kelas 3 SMP bilang gitu. Jadi sehebat apa coba ayahnya itu? Iya, betul. Iya kan? Nah, yang paling luar biasa lagi, ketika saya nanya, ayahmu di mana kerjanya? Dengan penuh kelegaan, dia jawab, mohon maaf, Bah, ayahku sudah meninggal. Kelas 3 SMP, dia jadikan ayah sebagai idolanya, dan ternyata ayahnya itu wafat sejak dia kelas 2 SD. Kebayang dong berapa tahun? 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 1, 2, 3. 7 tahun, dia berpisah dari bapaknya, tapi tetap dia menjadikan bapak sebagai idola. Padahal sudah berpisah 7 tahun lamanya. Artinya, ketika seseorang ayah berperan bagi anaknya, dampaknya itu akan keren bisa. Bahkan saya pernah dengar ini, Bah, tentang dari Ustaz Salim Afilan. Hmm. Beliau pernah mengatakan bahwa ketika anak perempuan tidak kekurangan peluk dari ayahnya di rumah, Betul. maka dia tidak akan mencari pelukan Asli dari itu banget. luar, gitu. Asli. Makanya nih, setiap anak aku kan, saya punya anak nih, anak perempuan, sekarang kelas 3 SMP, dia punya kebiasaan. Kalau dia ngerasa bahagia, if she feel so happy, atau kemudian dia ngerasa sedih, kesel, yang dia minta dari aku sebagai bapaknya, Bah, peluk dong. Nggak perlu cobain ya. Nggak perlu cobain. Bah, peluk gitu. Dulu awalnya heran gitu. Kenapa minta dipeluk? Ternyata peluk itu ngasih dia kenyamanan. Aku nyaman, aku hangat, aku comfortable, aku merasa dihargai, aku aman. Dan itu apa yang aku lakukan pada saat aku meluk anakku? Aku peluk dia, aku usap kepalanya, aku peluk dengan hangat, sambil aku bisikan satu kalimat sama Allah. Ya Rob, jaga anakku ini. Masya Allah. Aku titipkan sama Engkau ya Allah. Minimal saya bilang begini, jangan sampai ada laki-laki manapun yang berani meluk anak saya, kecuali laki-laki yang akan saya nikahkan dengan dirinya nanti. Laki-laki yang tampan, yang soleh, yang kaya raya, anak satu-satunya. Enggak lah, gak akan bilang begitu sama Allah. Intinya aku akan titip sama Allah gitu. Nah, ketika laki-laki berperan di rumahnya, kan nyaman atau ya. Bahkan kadang-kadang nih, istri di rumah suka bilang begini, hari sama si teteh peluk-peluk sama aku enggak. Cuma sebagai ini aja, sebagai guyonan. Nah, termasuk nih real nih. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam, kan digoda tuh. Dalam Al-Quran disebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika perempuan itu menggoda Yusuf, ternyata
Yusuf pun juga punya ketertarikan yang sama. Coba deh, kamu Zaki, digoda sama perempuan yang cantik, tergoda nggak kira-kira? Nggak apa-apa, biar dia aman kok. Jujur aja, nggak apa-apa. Ya, ini kan oleh TDA juga. Tergoda kan pastinya? Ya. Tapi ternyata dalam Al-Quran disebutkan laula an ro'a burhana rabbih. Kalaulah saja Allah nggak ngasih petunjuk sama Yusuf. Dan ternyata petunjuknya itu, Nabi Yusuf ingat betul apa yang diucapkan oleh bapaknya. Ternyata penting banget ucapan seorang ayah itu mengantarkan, menyimpan memori kuat di kepala anak-anak kita. Ketika kamu berbuat ini karena siapa, kenapa kamu boleh begini, kenapa kamu nggak boleh begitu. Dan itu ada di ayah-ayah kita, di orang tua kita. Dan kata Nabi Yusuf, kalau aku nggak ingat ucapan ayah aku, kebayang ya, ketika anak-anak kita hari ini mau diajak berbuat salah, berbuat maksiat, tapi kemudian dia bilang, kata bapak aku nggak boleh. Seolah-olah hari ini orangnya bilang kan, lebay banget sih lo, masa bilangnya begitu. Padahal ini menunjukkan ayahnya sangat berperan bagi anaknya. Maka nggak akan muncul problem yang muncul pada hari ini kayak KDRT lah, atau kemudian segala macam. Nggak akan muncul. Tapi ketika hilang peran ayah di rumah, maka siap-siap problem-problem dan bahkan bisa jadi lebih daripada itu akan muncul juga. Akan muncul juga. Jadi bukan hanya sebatas menafkahi saja ya, Bah ya. Absolutely no. Tapi Bukan lah. lebih daripada itu, sebagai seorang ayah tentu harus bisa hadir juga dalam aspek pengasuhan khususnya. Nah, maka yang kedua nih nyambung. Prinsip ayah yang punya peran itu nggak sekedar being saja, tapi dia presence. Dia harus hadir buat anaknya, buat istrinya. Bukan berarti harus cimak-blok di rumah aja. Aku hadir di rumah, nggak kemana-mana, bukan. Tapi pada saat dia dibutuhkan, dia diminta buat mendengarkan, dia diminta ngasih masukan, dia ada. Dia ada buat anaknya, dia ada buat keluarganya, dia ada buat istrinya. Presence. Kalau sudah dia menjalani proses being gitu ya, terus dijalani bahwa betul ya, jadi ayah itu nggak bisa sekaligus jadi. Ada proses, aku salah sekarang. Aku harus begini sekarang. Ada perubahan yang harus aku ikhtiarkan. Selepas itu kamu present. Dia mencoba hadir untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya. Apapun yang bisa dia lakukan, lakukan. Tapi bagaimana jika seperti ini, Bah? Kan setiap orang tuh memiliki karakternya masing-masing. Ada tipe ayah yang memang dia tuh periang gitu. Asik lah gitu untuk diajak diskusi, asik juga untuk diajak main oleh anak-anaknya gitu. Tapi ada juga tipe ayah yang bawaannya memang pendiam gitu dari sananya. Dia sedikit berbicara, kemudian Banyak bertindak. itu bagus kalau seperti itu. Bagus. Ya sedikit bicara, ya sedikit ini juga gitu, tidak banyak beraksi lah gitu. Tipe-tipe ini apa? Introvert mungkin apa ya? Introvert, extrovert, dan prat-prat yang lain. Nah, untuk orang-orang seperti itu, apakah yang harus dirubah itu karakternya atau ya sebetulnya bisa kok gitu. Meskipun dengan karakter seperti itu, dia hadir, dia berperan gitu untuk keluarganya di rumah. Misalkan untuk anak-anaknya. Ya. Jadi seseorang itu kan tergantung dengan siapa dia berkumpul, dengan siapa dia bergaul kan. Kata sebuah hadis kan, kamu akan menjadi apa tergantung dengan siapa kamu berteman kan. Makanya penting banget kita punya teman yang mampu ngasih pengaruh baik buat kita. Si ayah ini kan punya istri, ya kan? Punya istri. Nah, maka pertanyaan pertama, pengaruh apa yang dimunculkan dari istrinya kepada suaminya? Apakah pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk? Saya pernah tuh ada seorang ibu yang ngobrol ke saya, aku sih harus gimana sih, Bah, Cina, ngadapin anak aku, yang kemudian aku tuh pengen banget ngobrol sama anak aku, tapi susahnya luar biasa. Ya, jadi ditanya cuman, ya, enggak, ya, gitu. Tahu nggak kamu, Zaki? Waktu itu aku nggak nanya sama tentang bagaimana anaknya. Tapi pertanyaan pertama aku feelingnya gini, bapaknya gimana? Jadi dia itu seorang ibu ngobrolin tentang anaknya yang susah diajak ngobrol. Tapi aku nanya ke ibu itu, bapaknya anaknya gimana? Gitu. Kemudian dia jawab, ya gitulah, Cina. Coba gimana gitulah, deh. Kan perlu kejelasan. Kata dia, suami aku itu pendiam banget. Susah diajak ngobrol, diajak bicara gitu kan. Udah jadi tabiat dan karakternya susah-susah buat dirubah itu mah, Cina. Betul.
kalau memang sudah dirubah mah. Tapi kira-kira pengaruh apa yang Anda berikan ke suami sampai kemudian dia ngerasa nyaman dengan hal yang itu? Ternyata si anak ini ngelihat banget apa yang dikerjakan sama bapaknya, apa yang dilakukan sama bapaknya. Maka apapun yang dikerjakan sama bapaknya di rumah dia ngelihat. Uang bapak aku juga nggak pernah bicara. Emang penting aku buat bicara. Nah, aku nanya sama ibu itu, ibu bisa nggak ngobrol ke bapaknya? Dia bilang, udahlah jangan diurus suami aku mah. Aku akan ngurus anak aku. Saya bilang, nggak bisa. Meskipun ibu juga nggak bisa ngerubah karakter suami ibu. Tapi ketika ibu udah bilang, aku nggak akan ngurus suami aku, udah aja terserah dia, gitu kan. Nanti akhirnya akan kelihatan sama anak-anaknya. Ternyata ibu aku juga nggak respon sama bapak aku. Jadi ternyata proses keteladanan di rumah-rumah kita itu nggak bisa berjalan sendirian. Ya. Harus barengan semuanya. Tidak bisa berbicara hanya kepada ayah saja Betul. atau ibu saja. Betul. Ya. Pasti ada kombinasi di antara Betul. keduanya. Makanya kan disebut keluarga itu karena ada ikatan pernikahan, ada ikatan darah. Kalau Anda ngerasa bahwa anak Anda adalah keluarga Anda, tentu karena terikat dengan darah. Kalau Anda ngerasa bahwa istri Anda keluarga dengan Anda karena ada ikatan pernikahan, disebut keluarga. Tapi kalau Anda ngerasa ya udah antep kenalah itu mah, terserah dia, kan bukan keluarga namanya atau gitu mah. Nah, makanya penting banget anak-anak kita tahu apa ikhtiar kita untuk merubah hal itu. Minimal ketika misalnya anak kita bilang, Bapak juga nggak gitu, mah. Kenapa aku harus begini? Misalnya. Tapi ketika dia sudah tahu betul bahwa ibunya berikhtiar, ngajak ngobrol ke bapaknya. Kalau kata orang Sunda mah kan, katur katutuh gitu ya. Sudah masih bapaknya teh pendiam, nggak diajak ngobrol sama ibunya. Semakin cicing atuh. Kan ada paribahasa, Cina, ada peribahasa. Diam itu adalah Mas. cicing, diam bukan emas. Ya, itu cicing. Diam itu cicing, diam bukan emas, diam itu cicing gitu. Nah, maka ketika ibunya sudah ada ikhtiar, ada proses buat ngajak ngobrol ke suaminya, berinteraksi sama suaminya, minimal ketika ada, misalnya si anak punya tugas sekolah nih, biarkan suami yang mendampinginya. Meskipun bisa jadi nggak banyak bicara, tapi present hadir. Nggak perlu banyak ngomong. Kan juga jadi masalah kalau ngomong terus mah ya. Jadi minimal dia hadir, dia dampingi. Anak itu nggak butuh kemudian orang tua yang sering banyak ngobrol. Yang dia butuhkan keteladanan. Kan juga dalam agama kita kan dilarang pisan ya. Ketika orang banyak ngomong, jadi langsung istighfar ini teh. Astagfirullah, jangan-jangan sih ya begitu. Banyak ngomong tapi nggak dipraktekin. Kan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan besar ketika orang banyak ngomong tapi nggak dipraktekin. Nah, sang ayah ini ketika dia berperan buat keluarganya, maka seharusnya dia nggak sekedar banyak ngobrol ke anaknya, berkomunikasi ke anaknya. Cara komunikasi itu beragam banget. Ketika anaknya problem, dia present hadir aja buat anaknya. Dengerin. Dan bapakku mah nggak pernah ngomong, minimal dia, oh, kan nggak ngomong itu mah. Apresiasi Kan kepada begitu. apa, gitu ya. Luar biasa. Present aja buat anak, hadir buat mereka, itu udah cukup. Ya, mungkin seperti ini juga ya, Bah ya. Nabi Ibrahim mungkin tadi. Pada pola pengasuhannya kan dengan Nabi Ismail itu bukan tipe yang mendampingi setiap saat. Betul. Dalam Al-Quran bahkan disebutkan hanya beberapa kali bertemu Betul. saja. Tapi luar biasa, Nabi Ismail bisa menjadi seorang nabi gitu. Nah, makanya bisa jadi bukan fatherless ya, tapi husbandless kayaknya mah. Kan kalau fatherless kan nggak ada bapaknya, kan ada bapaknya Iya, mah. iya. Tapi peran sebagai suami di rumah, ternyata nih, kenapa kemudian tadi nyambung sama Ismail itu, Nabi Ismail, kenapa Nabi Ismail langsung taat sama bapaknya Ibrahim pada saat disuruh sembelih? Karena ketika Ismail jauh dari Ibrahim, maka sepanjang itu pula sang ibu dekat sama Ismail dan menceritakan sehebat apa sih suaminya itu. Sehebat apa sih bapaknya itu. Jadi kan nggak bisa dipisahkan. Ya, ya. Kalau kemudian presenter harus hadir cimok blok, ya nggak kemana-mana. Atau gimana mau hidup anak-anak kita? Iya, betul. Iya kan? Siapa yang jadi nafkah? Maka pada saat bapaknya nggak ada, maka sang ibu yang berperan bagi anaknya. Ceritakan bapakmu lagi kerja, dia cari nafkah, dia berperan penting bagi hidup kita, nak. Doakan dia ya. Akhirnya, dia punya satu kesimpulan, luar biasa bapakku ya. Kan begitu. Lagi-lagi ya kolaborasi. Betul. Ketika pas tadi misalnya, kok bisa karakternya jadi contoh buat anak-anaknya, bisa banget. Nanti bahkan boleh deh
searching di berbagai jurnal ya, ternyata yang namanya laki-laki itu, ayah itu, ketika dia punya kebiasaan di rumah, satu saja misalnya, itu akan diturunkan dan jadi karakter bagi anak-anaknya. Akan melihat betul, bapak aku keren banget ya, meskipun six pack atau one pack ini? Aku tarik nafas dulu deh. Aku tarik nafas dulu. Nah, meskipun dia six pack gagah banget, tapi dia bisa buat pegang piring, buat pegang spons cuci piring. Jadi di mata anaknya itu dia bilang, luar biasa bapakku ini. Dan ternyata karakter anak-anak kita diturunkan dari karakter sang ayah. Jadi kalau ayah di rumah pemarah, masa bodoh, terserah, apapun itu, maka anak-anak akan kemudian melihat itu semua. Bapak juga begitu. Kenapa aku harus bantu istri aku? Aku nggak pernah ngelihat bapakku seperti itu dulu. Maka aku pun juga ya udah gitu aja lah. Nggak ada masalah. Ditiru ya. Betul. Makanya kan penting pisannya ayah untuk kemudian hadir. Apalagi kalau kita memahami dengan baik, ternyata problemnya bukan hanya hari ini, tapi nanti sang ayah akan ditanya sama Allah. Nah, maka kalimat yang tadi disampaikan tuh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan tentang pengaturan bab keuangan di rumah, bukan tentang bab pengaturan pekerjaan di rumah, tapi ar-rijalu itu nanti akan hisab sama Allah. Sejauh mana dia bertanggung jawab sama keluarganya. Sejauh mana dia jadi karakter, jadi teladan, contoh yang baik buat keluarganya. Bukan tentang dia ngasih, ini nak, ini uang bulanan kamu sekian juta, ini buat segala macam, enggak. Kamu pengen iPhone tipe terbaru, oke. Mau Samsung S27, kalau ada ya, aku beliin semuanya. Mau iPad yang berapa juga aku kasihin. Enggak. Bukan tentang itu. Tapi tentang responsibility, tentang tanggung jawabnya. Maka being present harus ada di ayah-ayah kita hari ini. Wah, luar biasa ayah bunda sekalian. Obrolan kita dari tadi ya, Bah. Menurut saya ini begitu luar biasa, khususnya terkait ayah ini ya. Bahwa jika saya coba garis bawahi dari apa yang tadi kita bicarakan terkait peran ayah, itu bukan berfokus pada kuantitas. Seberapa lama, seberapa banyak, seberapa sering kita ada di rumah gitu. Tapi kualitasnya gitu. Betul. Seperti apa kehadiran kita, seperti apa peran seorang ayah, bagaimana ia menjadi ayah dan hadir di sana, perannya itu dijalankan atau tidak gitu. Mantap. Karena selain berdampak pada pasangan kita, kenyamanan pasangan kita, itu pun akan berdampak pada pertumbuhan, tumbuh kembang anak-anak kita. Yang baik ditiru, apalagi yang buruk gitu. Betul Dan banget. itu yang akan menjadi pertanggungjawaban bagi seorang ayah. Maka ayah bunda ya penting untuk kita menyelami kembali. Kira-kira sudah paskah gitu ya peran kita sebagai baik itu sebagai ayah ataupun menjadi seorang ibu. Karena tadi juga disampaikan bahwa tidak bisa masing-masing kita berperan. Mesti ada kolaborasi yang kuat, mesti ada komunikasi yang kuat antara ayah dan ibu. Bukan hanya kuat, baik juga mungkin. Betul. Ya. Kopi ini aja nggak akan enak kalau kamu tanpa gelas, tanpa es. Kan butuh kolaborasi ya. Betul. Coba deh diminum. Silakan Pak, diminum dulu Pak. Itu aku yang minum terus nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya jadi inget deh, Kang Muzaki satu lagi nih. Ya. Bahwa ternyata apapun yang sering memapar diri kita, yang sering menyentuh kita, itu akan jadi karakter kita. Jadi, contoh nih, hari ini anak-anak kita pada hari ini, kalau dibandingin nih, ditanya sama mereka, lebih senang mana? Mie samyang atau mohon maaf ya, ini bawang gitu. Karena nggak di-endorse kan. Pasti jawabannya mie samyang. Ya. Kenapa demikian? Kan terpapar banget. Anak kita hari ini dengan tontonan, dengan K-pop, dengan gaya hidup segala macam. Kita makan nggak suka. Kita makan lebih senang yang itu bawang ya. Kenapa demikian? Karena emang satu lebih murah. Yang kedua bisa pakai nasi, pakai lontong, pakai bala-bala. Karena kita mah tiba-tiba sanguin. Apapun disanguin kan gitu. Nah, maka sebetulnya kalau kita ngelihat apa yang terjadi pada anak-anak kita hari ini, tergantung apa yang sering menyentuh mereka. Dan yang paling penting lagi, tidak hanya merubah dalam istilahnya itu mere exposure effect. Jadi apapun yang sering menyentuh kita akan jadi kepribadian kita, jadi karakter khas kita. Kang Zaki nih, setiap hari ketemu sama anak-anak,
setiap hari banget kan ya. Kira-kira apa sih yang jadi bawaan Kang Zaki hari ini? Ada unsur kekanak-kanakan. Kan gitu ya. Coba kira-kira kalau ketemu sama jajanan, sama apa namanya, telur gulung, seneng nggak? Senang. Seneng. Kenapa? Kan terpapar banget kita kan ya. Iya. Sampai kemudian pas lihat anak-anak, setiap hari anak-anak pas jam istirahat makan itu kayaknya enak deh. Iya. Ya kan begitu kan? Terpapar kita teh. Yang paling berdampak gini, Bah. Saya kan kalau misalkan ngisi kajian sama ibu-ibu nih. Biasa kan kalau ke anak-anak lagi ngisi pengajian, lagi ngajar Kelas. ngaji gitu kan di kelas gitu. Manggil anak tuh kan kayak, saya nggak boleh kayak gitu gitu. Saya pernah itu lagi kajian dengan Wah, mantap. Sayang. Padahal kan itu bukan maksud ini ya. Iya. Itu salah satu efeknya lah gitu. Kadang ya jadi ke bawah-bawah, betul. Iya kan terpapar sama sesuatu kan gitu. Makanya kalau ada lihat tuh generasi kita di atas tuh yang sering nonton film India, pasti kalau lihat pohon pengen muter gitu. Kan terpapar banget gitu kan. Terpapar banget. Yang sinetron akan ketahuan karakternya kayak gimana. Kan yang paling parah pun dan ketika seseorang terpapar sama video porno misalnya, kan kelihatan banget beda cara mikirnya, cara pandangnya. Jadi sesuatu yang sering menyentuh kita, jadi mere exposure effect itu akan berpengaruh ke kehidupan kita. Bukannya karakter kita, tapi ke archetype kita, keturunan kita. Aku hari ini, kenapa sering ngomong, senang ngomong, ternyata aku nggak sadar. Aku tadi dipapar sama ibu aku. Sejak kecil, aku dibawa ke pengajian. Saya dibawa sama ibu, yuk sok, ikut yuk ke pengajian, mama mau pengajian. Ibu aku itu seorang ya pembicara lah, dia kajian-kajian ibu-ibu gitu. Aku ikut sama beliau, aku dengar cerita beliau, aku lihat bagaimana beliau ngomong, bagaimana berinteraksi dan lain-lain. Ternyata baru ngehnya sekarang kemampuan public speaking aku lah misalnya, bukan karena kehebatan aku, tapi karena satu orang tua yang terus-menerus memapar aku, diajak, diperlihatkan. Maka nggak heran ketika ada orang tua yang jadi dokter, minimal gitu kan, kadang-kadang suka ada yang pengen juga jadi dokter. Aku. Anaknya, ya. Saya pernah ngisi di satu SD di Bandung, kemudian ditanya, apa cita-citamu? Kelas 6 tuh, dia jawab dosen. Kebayang nggak? Kelas 6 udah pengen jadi dosen. Kenapa pengen jadi dosen? Dia bilang, keren aja. Kenapa keren? Karena aku lihat bapak aku jadi dosen. Terpapar kan? Yeah. Setiap hari ngelihat bapaknya ngerjain tugas, misalnya pegang laptop, pergi ke kampus, kemudian ini dan segala macam, penelitian dan seterusnya. Dia ngerasa, wow, bapakku hebat banget ya. Terpapar kan itu. Nah, kebayang kalau rumah-rumah kita dipapar sama ayah-ayah yang tidak punya peran bagi keluarganya. Kebayang banget kalau anak-anak kita hari ini dipapar sama seorang ayah yang tidak berdampak bagi keluarganya. Mungkin nggak akan kerasa hari ini. Tapi nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan akan kerasa banget. Makanya nggak perlu banget direpotin tentang kondisi negara kita hari ini. Nggak perlu. Yang paling penting, siapkan sejak sekarang, karena apapun yang kita kerjakan buat anak-anak kita di rumah akan berpengaruh besar nanti ke depan. Nggak sekarang, tapi archetype-nya generasi kita akan melihat kita. Dan hebatnya di Al-Quran, kalimatnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kenapa dzurriyyah? Ternyata dzurriyyah itu turunan ke bawah terus yang tidak akan pernah ada ujung pangkalnya. Terus ke bawah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dirunut sama Nabi Muhammad SAW, ada terikat dengan kakek buyut Nabi Ismail AS. Betul kan? Betul. Jadi harapannya gede banget. Ketika hari ini kita jadi ayah-ayah yang berperan bagi keluarga, kalaupun hari ini kita belum maksimal, mudah-mudahan paparan kita, apa yang kita kerjakan itu berdampak bagi anak, cucu, buyut kita terus ke depan. Berarti kita tidak boleh berhenti terus belajar ya menjadi ayah yang baik ya. Baik. Terus berproses. Being, present, kasih keteladanan. Karena untuk menjadi baik ini bukan untuk kepentingan kita saja, tapi di balik itu semua juga tadi anak-anak dan keturunan kita itu adalah tanggung jawab kita. Maka kebaikan yang kita lakukan itu pun ya akan menjadi dampak yang baik juga untuk keluarga kita khususnya. Betul. Dan contoh yang buruk apalagi mungkin akan sangat berdampak negatif juga untuk keturunan kita. Maka hati-hati para ayah buat ngomong sama istrinya.
masakan kamu nggak enak nih, dengan sama anak kita, maka dia akan mempraktekkan hal yang sama ke pasangannya. Berlaku KDRT. Oh, dia akan ngeliat betul. Ternyata bapakku dengan mudah mukul ibu aku. Terus kalau aku mukul, emang bermasalah gitu? Kayaknya perlu dicoba deh. Kan gitu mesti jadi. Jadi apapun yang kemudian sering kita tontonkan sama mereka, bahkan keromantismean kita nih, misalnya Kang Zaki di rumah dikasih kopi sama istri, kemudian diminum sama Kang Zaki, ditanya sama istri itu, boleh bercandain lah. Ya. Kata istrinya, Kang, manis pahit kopinya? Pahit. Mungkin dia ngerasa bersalah kan? Ya. Hah? Serius pahit? Iya, pahit. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kopinya pahit nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu yang manis. Dilihat sama anak-anaknya, pasti akan bilang begini anaknya, romantis pisan bapak aku ya. Memperlakukan pasangannya yang seperti itu. Dan itu teh akan jadi teladan, jadi figur, jadi contoh. Meskipun dalam realitinya mungkin anaknya bakal apa bapak gitu gitu. Mie lebay, nggak Baik, gitu. apa-apa. Tapi yang paling penting mereka tahu banget bahwa kita ini romantis dengan pasangan kita. Iya. Perlakuan hal yang seperti itu pun juga akan ditiru, kan dicontoh. Hmm. 3 ya. 1, being. Being, 2, present. hadir, 3, teladan. teladan. Luar biasa. Insya Allah. Ya, ayah bunda sekalian, tidak terasa waktu berjalan, kami berdiskusi banyak hal, tapi yang mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bisa menjadi ibroh, bisa diambil pelajaran juga, karena seperti itulah realitanya dan yang terjadi saat ini gitu. Betapa pentingnya seorang ayah itu berperan di dalam keluarga, peran sebagai suami, peran sebagai seorang ayah kepada anaknya, bukan hanya aspek sebagai mencari nafkah, tapi pengasuhan khususnya kepada anak, kemudian peran juga kepada istri itu perlu kemudian dijaga keharmonisannya. Karena dari rumah yang hangat itu akan menciptakan suasana yang hangat juga, nyaman juga untuk anak. Ketika anak kita nyaman di rumah, dia tidak akan mencari kenyamanan di luar. Pun begitu dengan kita gitu sebagai seorang ayah, itu semua bukan sebatas menunjukkan kasih sayang, tapi tanggung jawab yang besar kita di mata Allah itu yang akan menjadi yang utama kita nanti di Lauhil Mahfuz. Abah, terima kasih banyak atas ilmunya. Uh, Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang Insya lagi Allah. di lain Dengan episode. senang hati. Terima kasih Ayah Bunda telah mengikuti casting podcast parenting di episode 4 kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga ditonton casting di episode-episode sebelumnya. Karena insya Allah setiap episode yang kita hadirkan itu bernuansa Parenting. Baik, terima kasih ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.